Selamat malam teman-teman semua yang udah bergabung di live analisis spesial kita hari ini tanggal 19 Agustus 2022 ya, hari Jumat. Ada 20 saham yang kita coba bahas hari ini ya. Eh, Ya, saham-sahamnya cukup menarik-menarik saya lihat ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini juga saya mau kasih quiz ya. Quiz. Nanti bisa gabung ke dalam eh, webinar webinar intermediary ya. Yang intermediary itu bisa entry langsung ya, tanpa komitmen fee. Oke, kita share screen dulu. Ya, udah save ya. Oke, kita mulai dari kios ya. Kayak kios ini, eh, sorry. Saya cari preview. Kios. Kok waran ya? Kios biasa. Kios, nah ini ya. Wah, oke, ekstensinya udah tercapai ya dari target kita yang kemarin terakhir ya. Cuman ini arahnya mau dibawa kemana nih? Saya bingung. Apakah dibawa naik? Apakah ada berita atau apa gitu? Kita masih belum jelas ya. Tapi di sini kenaikannya valid ya. Ini valid. Hari ini juga candlenya bagus ya. Kita coba cek 1 hour-nya ya. Takutnya udah ada tanda pembalikan atau inversi. Ya, valid ya. Naik. Naiknya valid itu dijaga volumenya mungkin di sekitar 550 ya, 550 di sini. Jadi untuk kios sendiri sebenarnya agak ngeri ya ketika kita entry di atas sini dan kita nggak tahu arahnya kemana, mungkin dia akan ke sini dulu gitu ya. Dan ini udah area untuk TP harusnya, tapi mungkin kalau saya tembus bisa ke sini ya, ke 670 ya, ke area likuidasi selanjutnya di sini. Saya kasih tanda aja di sini. Likuidasi di sini. Terus ini sudah tembus area likuidasinya. Kita harapkan ini retest harusnya gitu ya. Retest balik lagi ke sini. Kalau menurut saya sih, ya ini kan breakout ya. Breakout sebenarnya hitungannya. Kalau kita dilihat di sini ya, ini ya. Cuman dia ada riwayat ketika di sini akan selalu mental gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu. Mungkin dia harus tembus ke level tertingginya di sini di 585 gitu ya. Baru kita bisa buy gitu ya. Jadi nggak tembus ya. 585 nggak tembus dia. Jadi menurut saya nih akan retest ke bawah dulu. Terus habis itu lanjut naik gitu ya. Kenaikannya bagus nih ya. Kenaikannya bagus. Dia volumenya dan apa namanya, momentumnya terjaga ya. Jadi ini oke buat teman-teman yang mau entry kalau misalnya buy on weakness gitu ya. Kalau buy on breakout kita harus menunggu candle hari Senin dulu ya. Apakah ini false atau enggak. Tapi kalau dia bisa breakout hari Jumat itu sebenarnya adalah suatu yang menarik gitu ya. Artinya breakoutnya ini nggak tergantung sama day trader yang keluar ya gitu ya. Jadi ini murni market maker memang pengen dia untuk naik gitu ya. Jadi di sini breakoutnya bisa kita bilang lumayan valid ya, gitu ya. Yang satu insight lagi ya. Jadi kalau misalnya breakout atau kejadian breakout itu terjadi pada hari Jumat gitu ya. Karena di situ kebanyakan day trader itu keluar atau day trader dan scalper itu pada keluar hari Jumat gitu ya. Jadi kenaikan yang breakout seperti ini kebanyakan valid gitu ya karena dia cenderung
tidak ada ekses atau kelebihan kekuatan dari retail gitu ya, karena nggak ada ikut campurnya day trader atau scalper gitu ya. Jadi kenaikan yang breakout seperti ini saya bilang valid, cuman saya belum berani ya untuk entry walaupun di sini sudah breakout daerah likuidasinya di sini ya gitu ya. Mungkin saya harus menunggu candle besok gitu ya, dan mungkin kalau mau entry paling awal mungkin harus tunggu lihat running trade-nya ya, apakah uh, ke atas atau ke bawah gitu ya running trade-nya ya. Tapi dari chart 1 hourly kita lihat bahwa dia akumulasinya baik ya, rekodnya valid gitu ya, rekodnya valid gitu. Jadi menarik Kiyosam itu ya untuk dicermati beberapa saat. Mungkin dia harusnya retest lagi gitu ya, ataupun ya terus lanjut ke 670 ya. Jadi ini oke sih sebenarnya gitu ya. Masih belum ada tanda exhaustion dari trend gitu ya. Kenaikannya super parah ya. Besar banget gitu. Gitu. Harapan kita mungkin dia membentuk rounding. Tapi ya kalau membentuk rounding kenaikannya besar banget ya, mungkin bisa balik lagi ke level ini. Gitu ya. Untuk sementara mungkin dia akan 670 dulu. Kita harus tunggu dia breakout dari sini. Saya agak ragu kalau udah puncak-puncak kayak gini. Gitu. Lanjut ya. Lanjut ke IHSG. Oke. Oh, bisa di trading kan ya IHSG ya. Mungkin pakai ETF ya. Atau pakai apa gitu. IHSG itu apa ya kodenya ya? Kalau di uh, composite. Composite indeksnya Indonesia. Composite. Kok nggak ada ya? Sebentar ya. Coba kita cari di sini. Composite Index Indonesia. Trading view. Saya lupa kodenya soalnya nggak pernah analisis IHSG. Nah ini. Advanced chart. Indeks Composite Index ya. Wih. Indeks kita bagus ya. Kelihatannya dia udah menunjukkan adanya mau breakout dari neckline-nya ya. Itu data ekonominya juga bagus gitu ya. Mungkin ada yang bilang nggak ada kaitannya, tapi ya namanya kalau misalnya udah tahun ke tahun ke kuartal ketiga gini, kita sudah bisa memproyeksikan seharusnya di apa, tahun ini kayak gimana gitu ya hasil akhirnya. Itu ini sedang di neckline gitu ya. Dan kita lihat bahwa dia sebenarnya naik ya gitu. Secara umum dia bergeraknya naik gitu ya. Artinya double bottomnya bagus gitu ya. Double bottomnya bagus. Terus gini, ketika dia membentuk lower high gini ya, lower high, maka dia secara psikologis harusnya uh, dianggap bahwa uh, dia levelnya lebih murah ketika balik ke level segini ya. Jadi nilai di sini itu tidak sama dengan nilai di sini gitu. Secara perspektif psikologis gitu ya. Artinya ketika dia sudah membentuk kayak gini ya, artinya dia bergerak naik, harga terendahnya itu membentuk lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya, itu berarti di sini, di titik ini, itu harganya relatif lebih murah gitu ya. Sehingga ketika dia swing kayak gini, dia akan cenderung lebih mudah untuk breakoutnya gitu ya. Breakout di level ini gitu ya. Jadi ini bagus gitu ya. Walaupun di sini kita lihat bahwa dia membentuk suatu hmm, tanda shooting star di sini ya. Ini juga ditutup shooting star gitu ya. Cuman kita harus lihat lagi gitu ya. Kalau di chart 1 hournya kayak gimana gitu ya. Kita lihat di sini 1 hournya sebenarnya nggak terlalu besar ya perubahannya gitu ya. Sini kita nggak bisa lihat volume kalau indeks itu gabungan gitu ya. Momentumnya dead cross gitu ya. Tapi menurut saya ini artinya level di sini, shooting star di sini itu lebih lemah dibandingkan shooting star di sini gitu ya. Jadi menurut saya ini
kemungkinan masih akan naik gitu ya. Mungkin akan ke arah ke atas lagi gitu ya. Kalau kita buat proyeksi seperti biasa gitu ya. Seperti biasa. Mungkin IHSG dalam waktu sesuai dengan waktu ini ya, dari bulan Mei ke Agustus, ke Agustus berarti 3 bulan, mungkin dia mungkin akan sampai ke level lebih tinggi gitu ya, di 7.000-an gitu ya, bentuk ATH baru gitu. Jadi ya, di kala krisis gini kita bisa membentuk ATH baru gitu ya, karena di sini ternyata bottomnya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini tanda bagus bagi indeks secara teknikal gitu ya. Artinya di sini level lebih lebih murah sehingga dia akan lebih cepat untuk naik gitu ya. Kalau dia ke bawah lagi membentuk rounding lagi gitu ya, dia akan lebih mudah lagi kalau dia membentuk lower high. Beda cerita kalau misalnya dia lebih rendah gitu ya. Kalau lebih rendah akan lebih berat gitu ya. Tapi di sini dia lebih tinggi, maka secara psikologis ini adalah level yang lebih mudah ditembus gitu ya, dibandingkan di level segini gitu ya. Jadi ini cukup oke. Sebenarnya kalau saya sih, bahwa indeks ini masih bagus ya. Artinya nanti ditopang sama beberapa eh, hal ya, misalnya PTBA nanti keluar laporan keuangan dia akan naik juga. Ini kemungkinan akan tembus gitu ya. Mungkin sampai ke ekstensinya di 7.630. Ini saya nggak tahu ya keperluannya buat eh, dilakukan analisis apa gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita trading ya, ketika kita trading kita lebih mungkin menang ketika indeks uptrend gitu ya. Karena di sini teorinya sesuai teori Dow ya, bahwa indexes must confirm each other ya. Artinya di dalam indeks itu kalau misalnya kita trading di dalam satu indeks harus sama dengan yang lain. Kalau misalnya dia uptrend semua, maka kesempatan kita untuk menang dia lebih tinggi. Lain beda hal kalau misalnya teman-teman trading di sini nih. Nah ini coba perhatikan kalau teman-teman trading di sini lebih banyak gagalnya, gitu ya. Lebih banyak gagal atau lebih banyak cenderung sideways ya kalau teman-teman dapatin saham-saham tertentu yang memang dia lagi uptrend gitu ya, dia akan cenderung kenaikannya nggak signifikan. Tetapi pada kenaikan di sini gitu ya, teman-teman bisa lihat misalnya Pegas yang naik ya, terus PTBA naik gitu ya, ESA naik gitu ya, Bumi naik karena dia disokong sama sentimen umum ya, sentimen umum daripada kompositnya tinggi gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang masih uptrend ya, belum ada tanda pembalikan yang signifikan gitu dan bagus gitu ya. Walaupun di sini ada tanda oversold, tapi saya nggak lihat adanya, uh, artinya masih akan turun lagi jauh, enggak. Mungkin akan bentuk rounding sedikit gini ya, terus habis itu naik lagi gitu ya. Karena di sini levelnya beda dengan level di sini gitu ya, yang sebelumnya gap down gitu ya. Oke, untuk composite gitu aja ya. Artinya ini kita masih trading dalam sentimen baik gitu ya, karena dia masih up. Ahab ya. Ahab ini kalau nggak salah habis itu ya, habis mengalami egg issue ya, tembus ya. Ya, Ahab ini kapan sih lagi isunya? Coba kita lihat ya. Ahab selesainya kalau nggak salah hari ini ya. Kemarin kapan ya? Ah, sorry, images. Ini. Hari ini selesainya, Pak. Hari ini selesai ya? Saya nggak tahu perhatiin sih Yes, kalau hari egg ini. issue. Hmm. Oke, di sini dengan harga 50 ya, sebanyak-banyaknya 1,9 miliar ya. Saham berarti 50 miliar ya. Kapitalisasinya kecil juga kan ya. Ini sehari-hari dia berapa transaksinya per hari? Kita lihat dulu volume sih. Harusnya dijadiin 2 gitu ya. Bentar. Udah distribusi atau belum ya, kita lihat. Aku pakai gadget. UI. Sorry.
HP ini kalau volumenya nggak kelihatan, masih 60. Oke. Tidak jelas. Hmm. Ya kalau misalnya dalam 1 hour-nya di sini ya, masih bergerak naik gitu ya. Dia belum, ini ada distribusi ini. Gitu ya. Uang di sini. Terus habis itu dia bergerak naik gitu ya. Naiknya bagus gitu ya. Cuman hati-hati, harganya 50 ya tembusannya ya di sini gitu ya. Terus dia 1,5 ya. Saya lihat dulu ya datanya ya. Berapa sih saham yang beredar AHAP itu totalnya? So, pakai stop bid aja ya. Tapi stop bid saya nggak tahu. 3/2, Pak. Oh, 3/2 ya. Kalau 3/2 itu berarti kan setiap 3 sahamnya 2 ya. Berarti totalnya jadi 5 ya. Berarti 40%. Gede juga ya ilusinya. Ilusi 40% itu lumayan ya. Artinya kita bisa mengharapkan ini harusnya turun gitu ya. Tapi ini bagus nih candlenya ya. Hmm, mungkin ya. Dia akan turunnya proses ya. Saya nggak tahu turunnya sampai berapa. Kalau dia 50 mungkin ke 160 mungkin dia arahnya ke ini. Kalau dia setengah ya, hampir setengahnya daripada sahamnya, berarti distribusinya harus panjang gitu ya. Contohnya gitu ya. Dia paling nggak harus menaikkan kalau misalnya dia mau untung 10% ya dari like issue-nya gitu ya. Dia harus ke 60 gitu ya. 20% berarti 60 gitu ya. Berarti dia paling nggak distribusinya 2 kali lipat gitu ya. 2 kali lipat dari harga targetnya. Misalnya di 60 atau 55 gitu ya. Atau 110. Berarti range harganya kemungkinan di sini. Gitu ya. Walaupun besok dia bergerak naik, tapi bergerak naik untuk turun gitu ya. Kita nanti lihat ya. Kalau besok naik berarti tebakan saya benar gitu ya. Artinya dia akan menuju ke area sini. Ke area sini. 110, 120 gitu ya. Dia akan mendistribusikan saham like issue-nya ya. Siapa yang mau tebus saham yang nggak jelas ya? Gitu. Jadi dia kemungkinan akan menebus sendiri gitu ya. Menebus sendiri. Kalau menebus sendiri berarti dia harus menjual untuk mendapatkan uangnya gitu ya. Gitu. Kecuali kalau misalnya ini perusahaan bagus misalnya BRIS ya, BSI ya, Bank Syariah Indonesia, itu kemungkinan ada yang nebus ya retail ya. Tapi kalau nebus waran dari AHAP ini rasa-rasanya jarang yang nebus ya. Otomatis penjaminnya akan menebus semuanya. Dan dia mendapatkan untung dari mana gitu. Kalau dia jual di 50 tentu dia rugi gitu. Dia akan ambilkan langsung ke 50. Bisa jadi gitu ya. Tapi menurut saya nggak gitu ya. Menurut saya dia akan proses ya kalau mau bagus ya. Kalau mau bagus dia harus naikkan dulu ke 2 kali lipatnya. Baru dia distribusi gitu ya. Karena totalnya 40% ya dilusinya gitu ya. Artinya ada 40% saham yang dipegang penjamin gitu ya. Penjamin emisinya. Terus habis itu diturunkan ke arah 55 atau 60 gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ini kita bisa harapkan mungkin dia naik ke arah sini dulu gitu ya, sebelum akhirnya turun. Tapi ini spekulasi ya, karena biasanya kan mainnya biasanya adalah seperti itu. Kita nggak tahu rencananya bandar seperti apa gitu ya, bandar penjamin emisinya. Tapi saya lihat ini bagus ya, walaupun udah ada distribusi sedikit di candle ini. Candle ini ada distribusi gitu ya, cuman belum signifikan, belum 40% lah gitu ya. Jadi menurut saya mungkin dia akan naikin dulu terus turunin gitu ya. Karena hari ini hari terakhir sebenarnya sih kita harapkan kalau di hari terakhir dia langsung menunjukkan public participation ya sebagai jebakan ya. Artinya orang-orang trader yang nggak tahu kalau misalnya hari ini trading end ya, maka ini adalah suatu tanda supaya menipu ya, decoy naik gitu ya. Tapi ini ternyata enggak ya. Atau bisa jadi ini decoy juga gitu. Jadi menurut saya mungkin dia decoy-nya besok-besok gitu ya.
ketika tiba-tiba setelah right issue naik gitu ya sampai level ini terus bisa diturunkan. Terus kayak Arco ya sebenarnya. Arco ini nggak right issue ya, tapi tebakannya kan dia di 650-an kemarin saya bilang ya. 650-an gitu ya, lebih ternyata gitu ya. Ya nggak apa-apa, suka-suka dia gitu ya. Karena dia daerah pembeliannya mungkin di 600 gitu ya, yang paling banyak. Dia mau distribusi di sekitar 600 itu. Jadi dia akan mulai distribusi ketika di 650 gitu ya. Gitu. Jadi kita harapkannya seperti itu. Lanjut PNBS ya. Jadi gitu ya, Ahab itu kemungkinan dia masih ada kesempatan buat naik lagi gitu ya. Masih ada. Cuman itu apa spekulasi. Spekulasi. Gitu. Sebenarnya kalau secara Elliott Wave juga dia belum selesai ya. Belum selesai. Satu, dua. Ya, hampir selesai. Satu, dua, tiga. Ya, hampir sudah selesai sih. Ya spekulasi lah bisa 110 gitu ya. Tapi menurut saya ini spekulasi yang agak bahaya karena dia jauh ya di sini. Supportnya di bawah sini. Di sini aja. Itu kalau teman-teman masuk sekarang ini dangerous sekali areanya gitu ya. Di sini. Apalagi selesai right issue dilusi 40%. Nih ya. Jadi di sini 1,05 ya. Nggak bagus ya. Risk reward ratio. Kalau risk reward rasionya sama dengan 1,05 maka kamu punya track record kemenangan harus di atas 90%. Track record kemenangan. Kalau saya, karena track recordnya 70%, maka saya bisa 1,5 gitu ya di sini. Gitu. Itu ya cara sedikit spill tentang risk reward ratio ini gunanya buat apa gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa memperhitungkan kira-kira resiko kita harusnya berapa gitu ya. Saya mungkin di 1,5, teman-teman gimana? Apakah 90% kemenangannya? Gitu ya. Di sini. Kalau kurang dari 1 itu 100%. Gitu. Artinya setiap kali pasti harus benar. Gitu. Ini arah high risk sekali. Kalau saya bukan saatnya entry, keluar aja. Kalau misalnya udah beli di sini, keluar aja ya. Karena dilusi itu ya. Efek right issue selalu negatif. Apalagi dilusinya gede. Lanjut PNBS ya. PNBS nih superb ya. Saya udah lama nggak lihat ternyata dia membentuk segitiga. Ascending triangle ya. Betul, ascending triangle ini sebenarnya bagus ya, artinya buyernya berusaha untuk membeli gitu ya. Ya ini retest sedikit lah apa-apa. Terus kalau misalnya dia tembus ke atas di 7 lebih ya, 7 ya. Di level 77 kita mengharapkan mungkin dia akan cenderung untuk naik gitu ya, breakout lagi gitu ya. Di sini juga saya lihat mungkin dia membentuk rounding 2 kali ya. Rounding 2 kali ini bisa kita jadiin ekstensi. Rounding 2 kali. Ekstensinya di sini aja pendek aja, ekstensinya shallow. Targetnya paling sedikit gitu ya. Ini apa saja. Ya, balik lagi ke area sini ya. Targetnya balik lagi ke area ini kalau dia tembus ke 77 gitu ya. Kalau dia tembus ke 77. Nah, ini ada candle-candle yang perlu kita periksa ya. Di tanggal 29 Juli ini ada candle lucu. Tiba-tiba naik. Tembus tapi gagal ya. Oh iya. Bagus ya candlenya valid. Candlenya valid, bagus ya. Artinya dia volumenya oke. Memang tujuannya naik ya. Ini karakteristik akumulasi seperti ini ya. Karakteristik akumulasi. Ini juga ya. Akumulasi. Karakteristiknya kayak gini. Ascending triangle-nya bagus ya, confirmnya. Artinya memang dia arahnya kayaknya mau breakout dari ascending triangle-nya gitu ya. Jadi ini bagus untuk teman-teman kalau mau trading tapi buy on breakout ya. Jadi kita nggak bisa expected gitu ya. Kita beli pada saat ekspektasi dia akan breakout itu nggak bisa gitu ya.
gimana cara konfirmasi bahwa dia breakout satu, sebenarnya ini insight aja ya, nggak ada teorinya, tapi menurut pengalaman adalah ketika candle yang melewati daripada garis ini area sebenarnya, kalau kita pakai ini area ini, itu candlenya itu sebagian merupakan body gitu ya. Jadi kalau ada candle kayak gini misal body gitu ya, kalau kayak gini dia masih invalid ya, masih kita harus tunggu besok. Tapi kalau dia begini gitu ya, ini udah valid ya, artinya di atasnya lebih dominan. Kalau misalnya dia segini aja, kita harus tunggu besok, besoknya dia naik atau enggak. Kalau besoknya dia naik berarti dia valid gitu ya, gitu cara pakainya. Tapi kalau candlenya di sini berarti dia sudah valid dengan sendirinya gitu ya. Kalau candle ini dia valid ya gitu. Jadi ini insight aja, mungkin nggak ada di buku juga, tapi pengalaman, dan banyak trader juga hampir kurang lebih sama ya gitu ya. Jadi kita harus melihat secara relatif candlenya gitu ya, bentuk candlenya. Kalau dia hammer itu kuat ya berarti ya. Kalau dia hammer tembus berarti dia kuat gitu. uh, ini ya, jadi ini yang penting ya. Jadi ketika dia breakout kita harus perhatikan dulu dia keluarnya seberapa, volumenya juga diperhatikan ya. Kadang dia false breakout karena volumenya enggak kuat gitu ya, enggak banyak gitu ya. Tapi ini oke sih gitu ya. Lagi di sini akumulasi masih belum terdistribusi sempurna ya di sini. Kita lihat masih belum terdistribusi, diakumulasi perlahan lagi. Coba kita lihat ya kalau di sini gimana sih apa namanya bandarmologinya gitu ya, kan dikumpulkan gitu ya. Penasaran juga saya itu PNWS. Sorry, berangkat summary hari ini. Oh ya, kita harus lihat dari tanggalnya dikumpulkan di sini 10 Juni ya, lama banget ya. Sorry, 10 Juni kita lihat. Oh iya, oh YP ya, sorry kok ya, enggak ya, ternyata dia nggak dikumpulin juga gitu. Markup aja, distribusi sedikit. Iya, nggak dikumpulin ya, jadi ya agak aneh sebenarnya dengan kayak gini. Atau kita yang salah potret ya, karena kita salah potret mungkin dari 4 Juli ya, kita harus lihat dari 4 Juli, dari 4 Juli. Nah ini kelemahannya kalau bandar mau gitu bisa salah potret ya. Bisa jadi nggak kejadian apa-apa salah potret distribusi ternyata ya. Ya itu ya, kalau kayak gini kita nggak expect apa-apa gitu ya, mungkin secara teknikal aja ya. Sekali lagi kalau teknikal tentu kita harus nunggu sampai dia breakout ya. Kalau dia dibuatnya false false triangle kayak gini misalnya gitu ya, dia tentu apa namanya, dia tentu akan distribusi cenderung gitu ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, saya belum beli sekarang ya karena ini belum breakout walaupun dia membentuk ascending triangle ya, tapi dia sebenarnya continuation bearish gitu ya, ke bawah lagi gitu ya. Cuman ini ya tunggu aja breakoutnya gimana gitu ya. Kalau dia breakout ya ikutin aja gitu ya, kira-kira dia breakoutnya bagus nggak gitu ya. Kalau dia breakoutnya bagus ya ikutin gitu. Tapi kalau enggak ya sudah berarti tinggalkan, karena secara bandarmologi juga gitu. Tapi sekali lagi saya mau ingatin, bandarmologi walaupun dia distribusi bisa jadi naik gitu ya, bisa jadi dia karena di sini daerah akumulasinya bisa jadi dia lebih tinggi gitu ya. Bisa jadi dia ditinggiin lagi. Jadi itu kelemahan bandarmologi, kita nggak tahu ya, ketika distribusi itu bisa aja naik atau turun, ketika diakumulasi juga bisa naik atau turun. Contohnya PTBA ya, TBA diakumulasi turun ya, maksudnya sideways turun itu turun gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya kira-kira dia arahnya kemana. Contohnya lagi saya kemarin kayaknya udah saya bahas ya, ini turun ya, turun gini ternyata diakumulasi besar-besaran lagi akumulasinya gitu ya. Terus hari ini agak naik gitu ya dalam bentuk landing. Jadi
ya kita nggak bisa pastikan secara bandarmologi, cuman kayak ya kira-kira ini saya mau entry nggak ya, kalau lihat resikonya di distribusi maka saya cenderung nggak mau entry gitu ya, itu aja gitu ya. Contohnya kayak saham SEM ini ternyata akumulasi nih, ya saya masukin watchlist, berarti kan saya masukin watchlist. Kalau misalnya dia udah ada tanda pembalikan maka saya ikutan beli gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kembali turun berarti ya udah ya bye bye gitu ya. Tapi kalau yang tadi kayak NBS, saya lihat dia distribusi di ascending triangle, maka saya harus tunggu sampai dia breakout atau ya udah lupakan gitu ya, karena dia memang tujuannya distribusi gitu. Itu fungsinya bandarmologi gitu ya, IPP. Nah, ini yang kemarin ya saya bilang turun terus ya. Nah sekarang udah. Ini kita nggak tahu ya. Ini kira-kira mau dibuat kayak gimana? Karena ini membingungkan. Suka-suka bandar gambarnya gitu ya. Jadi ini secara teknikal juga membingungkan gitu ya. Arahnya kemana gitu ya. Candlenya apakah valid? Kita bisa tes aja. Ya. Kita tes di 1 hour gini. Nah, candlenya valid ya. Naiknya bagus gitu ya. Naiknya volumenya bagus gitu ya. Berarti memang dia tujuannya mau naikin gitu ya. Ini tapi belum belum bisa menetralkan pada saat dia turun. Di sini candle turunnya kuat ya. Yang naiknya hanya sebagian gitu ya. Nah, itu yang saya takutkan ketika dia membentuk kayak gini, dia cuma mau dead cat jump ya. Cuma mau naik doang sebentar terus habis itu diturunkan lebih dalam gitu ya. Kalau saya ini high risk ya, karena ini masih kena uh, major downtrend gitu ya. Ini major downtrend. Paling nanti kita pada endingnya dia kan selalu membentuk kayak gini-gini nih, shooting star ya, kebiasaan badarnya dia membentuk candle yang signifikan nih kayak gini nih, marubozu gitu ya, marubozu gitu ya. Jadi kita bisa harapkan mungkin kamu bisa ikut uh, trading di sini, tapi kamu kalau udah lihat dia candle, pembentukan candle yang aneh-aneh kayak gini nih, yang panjang-panjang gini, berarti dia sudah mulai buang barang gitu ya. Jadi di sini kita harapkan udah cut loss atau apa saja gitu ya. Kalau memang udah trading di sini ya mungkin sih akan naik gitu ya. Karena di sini riwayatnya juga gitu ya, sama gitu ya. Ini yang kita nggak tahu dari IPPE itu adalah dia apa yang terjadi gitu ya. Karena di sini masih major downtrend, ya masih major downtrend. Jadi belum bisa dipastikan. Ini juga roundingnya masih satu ya. Roundingnya masih satu di daerah likuidasi lagi, dia ntar lagi kena gitu ya. Saat entry di sini adalah saat yang berbahaya. Kalau mau mungkin tunggu dia tembus ini. Lebih bagus lagi kalau dia bisa tembus di sini. Tembus ini. Nah ini kan dia nanti membentuk new higher high gitu. Dia akan menunjukkan tanda pembalikan tren yang pertama gitu ya. Kalau dia tembus di 320 gitu yang membentuk candle di sini misalnya. Membentuk candle di sini kayak gini gitu ya, dia membentuk higher high gitu ya. Higher high, maka dia bisa dikatakan udah membentuk agak rounding gitu ya. Ini maka bisa kita sebut sebagai double bottom besar gitu. Kayak gini. Entah ini mungkin mau digambar double bottom besar juga nggak tahu, tapi kita mulai waspada bahwa dia mau menjadi double bottom besar ketika dia sudah berada membentuk higher high ya di sini di level lebih dari 320 di sini gitu ya, 50% ya, ya gitu aja. Jadi PPE ya boleh masukin watchlist boleh, tapi untuk buy sekarang rasanya terlalu awal gitu ya, rasanya terlalu awal gitu, takutnya dia nggak bisa. Kalau dia breakout di 320 baru saya saran mungkin bisa buy on, buy aja lah, buy aja mungkin gitu untuk expected dia double bottom gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau dia ke 368 370 ya, mungkin dia akan melanjutkan kenaikannya secara besar gitu ya, yang naik besar gitu, tren lagi kalau dia lebih dari 368 di PPE gitu ya. Jadi dia expected to have uh,
double bottom sama kayak ini patternnya hampir sama kayak VIA ya kayak gini. Nggak ada suara, Pak. Halo ya. Oke. Tadi pada saat pembahasan BBYB ya kira-kira nggak kedengarannya. Sekarang kita ke BBYB ya. Jadi di BBYB ini kita expected bahwa dia memang turun ke area balik lagi retest dari neckline-nya ya. Neckline dari head and shoulders atau cup and handle juga bisa sebenarnya ini. Kita bisa lihat ya, ekstensinya mungkin lebih tinggi lagi gitu. Di sini, sorry. Di sini lah ya. Sorry ketinggian coy. Ini segini aja. Oh, balik lagi ke sini. Tuh, di sini ya balik lagi ke sini. Kayak ini ya. Jadi kalau secara swing jangka panjangnya mungkin ke arah sini ya. Masih agak jauh sih sebenarnya ke arah 1800-an ya. 1800 ini masih agak jauh. Jadi ini emang expected kita harusnya memang retest ya. Bagusnya memang retest. Kalau mau buy on weakness sebenarnya udah ada tandanya ya. Tandanya cuman ini kalau menurut saya lebih bijak gitu ya. Lebih bijak ketika dia teman-teman buy-nya ketika dia breakout dari sininya ya. Sorry. Sini aja. Breakout dari level ini ya. Ini masih di bawah level neckline-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buy lagi di daerah sini ketika dia tembus di sini aja, mungkin di sekitar 1440 kalau misalnya memperhitungkan untuk buy on breakout ya. Gitu saran saya gitu ya. Karena di sini pun dia masih Elliott wave yang mau ketiga gitu ya. Mungkin dia akan lebih tinggi lagi. Mungkin sampai sini. Jadi ya di sini aja. Karena di sini kita lihat tren minornya gitu ya dari sini ke sini itu belum ada inversi yang signifikan gitu ya. Ini walaupun ini ada dia naik candle hijau gitu ya. Ini semata-mata kemungkinan hanya technical rebound gitu ya. Technical rebound karena di sini ada volumenya nggak sebesar distribusinya atau candle merahnya gitu ya, Marubozu gitu. Kecuali besok candlenya ada bullish and wolfing gitu ya. Bullish and wolfing gitu ya. Terus volumenya gede, mungkin dia akan bergerak naik. Kalau ada candle kayak gitu, berarti udah fix tanda inversi, teman-teman nggak butuh lagi tembus dari breakout. Contohnya kayak gitu cara penerapannya. Contohnya di sini ada nggak candle kayak gitu? Contoh candle engulfing kayak gini nih. Ini ya, ini bullish engulfing ya. Kecil, doji ya, terus dimakan sama bodinya, dia bergerak naik. Jadi kita nggak perlu tunggu lagi. Langsung buy aja di situ, besoknya mungkin naik gitu ya. Contoh lagi nggak ada. Oke, itu aja salah satu contohnya. Kalau BBYB tadi ya, harapannya ke arah ekstensinya ya. Ini memang expected harusnya memang retest ya.
retest dari ini, tapi dia membentuk, sekali lagi dia membentuk suatu lower yang lebih tinggi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa namanya, ekspektasi pasar dia lebih tinggi gitu ya. Artinya harganya dianggap level ini sudah lebih murah gitu ya, sudah lebih murah karena dia lebih tinggi dari ini sebelumnya. Kecuali dia turun ke bawah sini ya, berarti levelnya sama. Berarti breakout di sini itu seharusnya lebih mudah daripada breakout di sini. Gitu ya. Itu ekspektasi pasar secara psikologisnya. Oke, terus Empower. Masih terdengar ya? Asik kan? Nanti kabari aja kalau misalnya nggak kedengaran lagi. Boleh, candlenya jelek ya. Ini candlenya jelek, candlenya jelek, candlenya jelek. Ini kayaknya udah penata analisis ya, emang candlenya jelek semua gitu ya. Ya, ya ini nggak bagus ya. Candlenya nggak bagus gitu ya. Satu itu dia bentuk suatu seperti descending triangle gitu ya. Tapi ini ada di bawah sedikit ya. Udah breakout, pernah breakout sedikit. Curiganya gitu. Jadi ini ke bawah ya, masih ke bawah. Kalau kayak gini, ada riwayat kayak gini kah? Ada ya, nih kayak gini. Berarti dia sama ya, nih hampir sama ya. Jadi mungkin prosesnya berbeda ya. Ini kayak gini juga ditarik terus tarik lagi. Ya, tapi lebih rendah gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa tekanan jualnya lebih tinggi, semakin tinggi ya. Jadi dia bentuk descending gitu ya. Ini juga sama. Ini nggak recommended banget untuk dibeli ya karena dia udah di kritis ya. Ketika dia di bawah sini jatuhnya kayak gini nih. Balik lagi gitu ya. Cuma di sini volumenya gede banget gitu ya. Sama kayak gini tapi di distribusi ya. Udah ada tanda-tanda yang kurang lebih sama dari yang sebelumnya gitu ya. Nih, sama. Jadi menurut saya ini nggak deh ya, hindari aja. Karena kelihatannya dangerous gitu ya. Dan fluktuatif gitu ya. Bisa 10%. Oke, kalau misalnya Mega Power ini menurut saya dihindari. Kalau teman-teman udah terlanjur entry di bawah gitu ya, mungkin teman-teman bisa sell on strength ya, karena ini kelihatannya dia distribusinya perlahan gitu ya. Sell on strength aja, pakai ini ya, pakai ini aja, channel ya, ini aja, pakai channel di sini, terus nanti ke arah sini, diproyeksikan kira-kira bisa sell on strength di berapa kalau misalnya mau CL gitu ya. Paling nggak CL-nya nggak terlalu bleeding gitu ya. Gitu. Jadi ya untuk mega pouring saya nggak recommended. Kalau yang udah entry mungkin kalau menurut saya lebih apa namanya, lebih bijak kalau misalnya sell on strength aja. Tapi kalau mau keluar segera juga nggak apa-apa. So, bumi, bumi lagi, kayak bumi resources gitu ya. Bumi hari ini turun gitu ya. Bumi hari ini private placement-nya jalan gitu ya. Cuman itu kan cuma sedikit ya, kurang dari 5%. Jadi nggak ngaruh lah gitu ya. Mau distribusi kapan juga nggak ngaruh gitu. Terus di sini menjulang akhir dia dinaikin ya. Jadi ini lihat nih di sini. Volumenya belum selesai gitu ya. Naik, naik lagi gitu ya. Ya ini masih lanjut ya. Kita nggak lihat tanda-tanda yang signifikan. Di sini juga kemarin kita cek bahwa dia emang di daerah sini gitu ya. Di daerah 137 ke bawah gitu ya. Dia dikumpulin gitu. 137 ke bawah, cuman di sini area buy-nya di atas gitu ya. Di bawah, di bawahnya ya. Itu namanya. Oke, jadi ini menurut saya dia nggak kemungkinan. Ini kan kemarin kemarin kan saya bilang ini ternyata dia membentuk
higher high lebih tinggi ya. Berarti di sini kemungkinan low-nya juga nanti akan lebih tinggi gitu ya. Jadi dia expected mungkin dia 1330 ini nggak nyampe gitu ya. Kalau dia turun lagi gitu ya. Kita nggak bisa expected beli lagi di segini lah, di 127 gitu ya. Karena itu secara psikologis udah murah banget gitu ya. Udah terlalu murah gitu ya, untuk di level ini. Kalau di sini itu kita expected 127 124 kan sesuatu yang bisa gitu ya, tapi kalau di sini kita nggak bisa karena dia sudah membentuk high baru gitu ya. Ini anggap ini candle gambaran bandar aja gitu ya, dia sengaja kasih tinggi terus naik, jadi dia mengaburkan gambar sebenarnya gitu. Gambar sebenarnya tuh dia cuma gini, cuma di sini aja gitu, di daerah sini gitu ya. Candlenya cuma di sini, transaksinya paling banyak di sini. Sedangkan ini gambaran aja dari bandarnya, dia open di sini terus dinaikin sebentar terus turunin lagi gitu ya, dalam 1 detik gitu, dalam kurang dari 1 menit gitu ya. Jadi cepat banget gitu ya. Kita pakai komputer saya juga nggak tahu. Terus di sini membentuk higher high gitu ya. Higher high sehingga ekspektasi kita lowernya akan lebih lebih high lagi gitu ya. Ini. Sorry ya. Ini apa? Oke. Gitu ya. Terus ini ngeliatnya nggak pakai ya ternyata ya. Dia masih naik lagi, belum selesai gitu ya. Kelihatannya belum selesai untuk dia naik ke levelnya. Itu mungkin di 150 dapat mungkin ya. Tapi bisa koreksi sampai 130-an gitu ya. Tapi ini harga paling murah mungkin ya, di 130-an. Kalau balik lagi ke area beli kita yang kemarin 124 127 rasanya agak berat ya. Agak berat. Karena di sini ternyata volumenya tinggi di akhir ya, di akhir. Nih, memang dia sengaja menurunkan buat beli. Beli di bawah. Nah, kita bisa lihat ya, ketika dia di sini berarti memang harapannya mungkin bandarnya beli di harga kurang dari 140 gitu ya. Dengan logika seperti itu berarti dia kemungkinan akan TP-nya mungkin di 150 160-an gitu ya. Kalau misalnya dia mau swing gitu ya. Tuh, tapi panjang. Tapi ya itu. Jadi kalau mau teman-teman mau buy gitu ya, sebenarnya menurut saya buy-nya bagusnya sesuai dengan VPA-nya ini. Ini daerah buy-nya mungkin di 140 ke bawah ya. Ya seperti yang saya bilang tadi. 110 ke bawah ini area buy dari kita gitu ya, kalau mau swing ke atas itu ya. Nah, ini turunnya swingnya mungkin target paling dekat mungkin di 150 sini aja dulu ya, 155 ya, 155 dulu aja gitu. 155 swingnya. CL-nya di mana? CL-nya ketika dia tembus 130 kita bisa buat plan kayak gini. Berapa? 2,13. Jadi ini trade line yang viable, artinya bisa. Jadi, bagus gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa entry ya dengan TP yang segitu. Ini enak ya sebenarnya untuk kita pakai buat swing ataupun dia momentum trading ya, karena di sini kelihatannya dia belum sophisticated ya kayak BMTR gitu. Belum bisa menarik likuidasi luar biasa nih BMTR. BMTR tuh dia sepertinya memakai metode yang lebih bagus gitu ya. Bikin kesabaran lama. Contohnya kayak BMTR gitu ya. BMTR tuh kayak gini nih model-model TBA juga ya. TBA. Itu model yang dia sebenarnya mempermainkan psikologis trader. Jadi dia merasa dia lebih banyak panjang, menunggunya lama gitu ya. Nunggu sampai naiknya lama gitu ya. Begitu dia, tapi dia naiknya cuma dalam 1-2 hari gitu ya. 1-3 hari terus dia panjang gitu ya. Buat kita bosan dan panik ketika turun perlahan gitu ya. Istilahnya seperti diiris tapi sedikit-sedikit gitu ya, diiris sedikit-sedikit gitu ya. Tapi di sini sebenarnya dia berusaha untuk mengeluarkan kita gitu ya. Sophisticated ya, contohnya kayak gitu yang mempermainkan psikologis ya. Kalau bumi ini masih ya zaman dulu kayak gitu.
Zaman dulu bumi juga kayak gitu, mirip gitu ya. PTBA udah lebih baru sih, udah berubah dari yang dulu tuh, berubah banget gitu ya. PBRI juga berubah banget. Jadi dia semacam tegas lah, bikin kita bosan gitu. Padahal kita udah tahu nih bakal naik gitu. Bosan, bosan gitu ya. Sampai kapanpun. Coba bayangin nih, Pegas nih sekarang keuntungannya itu sama dengan tahun 2018 gitu ya. 2016, 2017 gitu ya. Pada saat penggabungan pertama kali dengan Pertagas gitu ya. Dia di level 2000 ke atas gitu ya. Sedangkan sekarang under value gitu ya. Masih di level di bawah 2000 gitu. Ini nggak masuk akal gitu ya. Ini perusahaan murah banget gitu ya. Murah banget gitu ya. Jadi ini teman-teman kalau nggak percaya dia sebenarnya murah. Pakai banget nih. Dia di level ini dulu itu. Dan uh, profitabilitasnya sama dengan level waktu dulu, belum ada kewajiban untuk mensuplai gas dengan DMO ya. Jadi di level segini sama keuntungannya di level ini. Jadi kalau misalnya mau value investing, iya Pegas aja. Pegas itu levelnya value investing yang bagus gitu ya. Tapi dia diiris perlahan, dibuat bosan ya. Kayak gini nih, panjang terus naik. Naiknya tiba-tiba cepat gitu ya. Ini tiba-tiba cepat. Modelnya gitu. Jadi psikis yang dimainin ya. Tapi ini under value banget ya. Jadi kalau mau teman-teman mau hold panjang nih, under value banget. Jadi ini benar-benar under value. Dan udah lewat ekstensi double topnya ya. Berarti ini bergerak naik lagi nih, cup and handle nih, lihat. Pegas ya. Cup and handle ya. Ekstensinya berapa saudara? Ekstensinya di level ini. Ya, 1800-an gitu ya. 1875 gitu ya. Sampai naik lagi. Ya, nanti kita lihat kira-kira bentuk kayak gimana. Kalau dia ekstensi lagi, terus ke bawah lagi, head and shoulders inverted, mungkin juga bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi, ya, ini ngawur lah. Maksudnya, ya, artinya secara teknikal sebenarnya bagus ya. Teknikalnya udah mulai bagus, terus secara fundamental nih, kalau saya ditanya fundamental nih, perbandingan relatif aja. Zaman dulu sama sekarang, nilai keuntungannya sama nih. Nilai keuntungannya sama, harga saham nggak pernah naik isu gitu ya. Harusnya harganya lebih naik lagi. Gitu. Sip. Menarik ya. Terus bumi, bumi tadi ya. Mungkin bisa beli kalau lihat kalau kita lihat VWAP-nya mungkin di bawah 140 gitu ya. Terus Mora. Mora ini, oh Mora ini itu ya. IPO. Mora ini salah satu yang saya incar ya IPO-nya. Karena bagus. Bagus digoreng. Kelihatan banget kalau dia akan digoreng. Ini belum selesai ya. Jadi kita lihat one hour aja. Lebih bisa di breakdown ya di sini. Nah, 5 menit. Cepat banget ya di sini ya. Ya, ini penurunannya palsu ya. Ini cuma nakut-nakutin ya. Ini nakut-nakutin. Di level ini nakut-nakutin nih. Cuma sedikit. Sedikit aja naik lagi gitu ya. Ini ada sedikit cuan mungkin ya. Terus ini mau ngumpulin. Iya, ini ngumpulin ya. Ini kita lihat kalau di apa nih, di teknikal nih akumulasi ya. Naik naik, turun turun, naik naik lagi gitu ya. Kita satu ini masih belum menunjukkan tanda akan naik gitu ya, tapi ini udah rounding gitu ya. Udah rounding gitu ya. Ini palsu ya. Ini geraknya cuma mungkin di bawah aja, di segini aja. Ini candle palsu, gambaran ya, gambaran dia aja gitu ya. Jadi ini udah rounding, udah dipental-pentalin gitu ya, sudah diinjeksi berulang-ulang ke dari bawah. Kalau lihat rejeksinya mungkin kita bisa lihat kurang lebih di sini supportnya gitu ya, 550 ya.
650 dia di rejection gitu ya. Berarti kalau kayak gini mungkin dia akan sampai ke level 600 ya. TP-nya di 650. Mungkin sama kayak Arco sini. Itu ya. Mungkin dia akan arahkan ke sini. Bisa jadi lebih tinggi, bisa gitu ya. Ini kan cuma perkiraan awal ya, jadi saya nggak lihat candle secara keseluruhan gitu ya. Nggak tahu di masa depan kayak gimana. Tapi dari sini kita lihat bahwa dia berusaha untuk tidak menjatuhkan ke 550, yang artinya mungkin di daerah 550 itu adalah expected harga pasar yang dia pengen gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dia akan TP di sekitar 600 gitu logikanya gitu ya. 600 sekarang 650 gitu ya. 650 bisa, kenapa? Karena tujuannya untuk memperoleh untung gitu ya. Untungnya distribusi itu kan tentu saja dia kalau dia jual itu kan dia membawa harga turun gitu ya. Kalau dia expected 600 maka dia harus lebih tinggi jualnya gitu ya untuk pertama kali inisiasinya. Walaupun lama-lama dia turun kan gitu ya. Jadi di sini saya belum lihat adanya uh, distribusi yang sempurna ketika Mora ini di IPO kan gitu ya. Kita lihat di sini volumenya kecil. Ini palsu gitu ya. Ini naik gitu ya. Rejeksi berulang gitu ya. Artinya dia memang cenderung arahnya naik gitu ya. Bagus sih Mora. Kalau misalnya masih mau tahan, silakan gitu ya. Mungkin targetnya 650 aja atau 600 gitu ya. Saya sarankan sih 600 aja gitu ya. Kalau 550 kalau 650 tuh istilahnya serakah ya. Serakah karena kita menginginkan expected yang lebih dari bandar gitu ya. Gak apa-apa. Jadi 600 aja dulu udah untung lumayan 10% gitu ya. Nanti kalau misalnya dia lebih dari 650 kita lihat lagi gitu ya. Apakah dia memang distribusinya lebih tinggi gitu ya. Arah distribusinya lebih tinggi. Kalau arah distribusinya lebih tinggi kita bisa naikin harga expected bandarnya lebih tinggi. Jadi kita targetnya juga lebih tinggi. Untuk sementara kita nggak boleh lebih maruk daripada bandar ya. Jadi kalau misalnya udah dapat barang di 550 mungkin kita TP di 600 gitu ya. Kalau dapat barang di 550 puji Tuhan gitu ya. Artinya kita bisa lanjutkan untuk beli. Karena di sini terlihat ya dia akan rejeksi berulang. Rejeksi, 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 rejeksi. Hoki yang dapat di bawah 550 gitu ya. Apalagi yang dapat di IPO. Saya masih bisa hold. Gitu ya. Jadi Mora oke, masih oke. Gitu ya. Kalau teman-teman mau main pasca IPO ya. Tapi kalau udah IPO, saya selalu nyaranin teman-teman yang ikut uh, workshop Bandar Maudi ya udah IPO, kamu targetin aja setiap hari pasang 10% dari ini walaupun dia bergerak turun, pasang 10% gitu ya. 10% kalau dia memenuhi syarat yang saya workshopkan ya. Jadi di workshop itu saya membagikan trik-trik dan secrets ya. Secrets apa sih yang dilihat kalau misalnya dia eh, apa yang kita perhatikan dari prospektus untuk meneliti kira-kira dia naik atau turun. Itu apakah dia akan distribusi awal atau distribusinya di akhir atau perlahan. Mora ini bagus ya, fundamentalnya bagus. Jadi dia cenderung sebenarnya nggak perlu banyak-banyak di pom ya, artinya dia akan bergerak perlahan aja ke atas tapi gitu ya. Terus MBSS. Wih, MBSS. Wah, ini nggak bagus ya. Ini continuation dari bearish ya. Descending triangle, tapi dia continuation dari bearish ya. Karena dia bearish ya. Ya, dia mau menuju major bearish ya. Nah, sebenarnya hampir mau sideways ya, tapi dia membentuk suatu descending triangle ya, yang berarti dia continue ke bawah gitu ya, arahnya gitu ya, arahnya ke bawah gitu. Candlenya belum bagus gitu ya. Walaupun di sini ada, tapi dari distribusi sempurna ya, dari distribusi sempurna. Ini dead cat jam mungkin gitu ya. Jadi ini masih lanjut turun. Kalau menurut saya belum saatnya untuk kita beli gitu ya. Soalnya tiba-tiba muncul suatu candle tebal gitu.
tebal ke atas itu ya, mungkin jadi cup and handle bisa bisa gitu ya, tapi kita harus konfirmasi lagi apakah dia breakout atau enggak, benar nggak breakoutnya, terus chart 1 hour-nya gimana gitu ya, chart 1 hour-nya apakah dia akumulasi atau gimana ya. Dicek dulu. Terus tuh ini juga IPO ya. Oh, saya sebenarnya agak bingung nih kenapa IPO kini di itu ya, karena chartnya belum kelihatan apa-apa saudara-saudara. Ya sama ya, ini distribusinya kayaknya udah sempurna ya, terus dikumpulin lagi nih di sini ya, dikumpulin lagi buat apa gitu ya. Nah ini saya belum lihat kalau tool ini gimana sih sebenarnya prospektusnya gitu ya, saya harus lihat dulu prospektusnya gitu ya. Tapi ini kan dia 160 ya kalau nggak salah harga jualnya ya. Dia udah sampai sih, dia udah sampai ke, mungkin udah TP total juga bisa, cuma saya nggak lihat prospektusnya. Kelihatannya ini belum bisa kita analisis apa-apa ya. Jadi saya nggak tahu ini bakal turun atau enggak. Sebenarnya yang menarik itu Asia ya. Asia ternyata tebakan saya miss 2 hari ya. Miss 2 hari dari kenaikan ya. Jadi kemarin saya tebaknya di sini naik dikit ya, emang naik dikit gitu ya. Ternyata dia lebih naiknya banyak di sini ya. Ya itulah kita nggak bisa tebaknya di. Ternyata dia basis supportnya di 786. 786. Jadi ya oke lah sebenarnya ini udah. Artinya dia membentuk lower high ya di sini, naik ke atasnya gitu. Dan ini ya sebenarnya bisa spekulatif buy ya teman-teman ya. Spekulatif buy, terus teman-teman taruh aja di TP-nya di 380 gitu ya. Gitu ya. Atau mau lebih rendah gitu ya. Kalau mau dia membentuk suatu yang pola distribusi, mungkin teman-teman harus taruhnya di lebih rendah, mungkin di level ini. Di level likuidasinya, karena sudah dapat harga lebih tinggi maka kita nggak boleh naruh gitu ya. Mungkin teman-teman akan sisakan di 380 sesuai dengan perkiraan target price bandar saya, mungkin di 380 gitu ya. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada daerah likuidasi, bisa jadi dia menurunkan TP-nya gitu, karena di sini udah TP itu diturunkan lagi di sini ya. Jadi nanti hasilnya tetap di 300-an gitu ya, hasil utamanya. Jadi kalau teman-teman udah beli tadi ya, ya udah hold aja gitu ya. Kalau dia turun sampai ke level di bawah 786 mungkin saja. Tapi di bawah turun lagi. Tapi ini petanda baik ya. Petanda volumenya bagus gitu ya. Ini bagus. Asia ini bagus nih. Ya volumenya bagus dan pada saat naik ya. Jadi dia nggak serta-merta pada ujung aja gitu ya. Tapi ini bagus ya. Di akhir sesi tiba-tiba dia dinaikin ya. Mantap nih Asia. Gitu ya. Jadi ini kan seperti yang saya bilang ini udah ada tanda bahwa dia mulai pembalikan ya, candle Marubozu white ya. Marubozu white dengan volume yang cukup gitu. Cukup, kemungkinan dia akan menuju ke area ini. Ini ya 386 ya, ini 78, terus 61 di sini, 0,5 di sini gitu ya. Jadi TP-nya bertahap boleh ya. Mungkin teman-teman, oh daripada saya penasaran sampai 380 atau enggak, usahain aja 10-20% gitu. Kalau dia turun masih sempat TP gitu ya, enggak gitu. Ya, kita lihat di sini bahwa volumenya nggak ada pada saat turunnya, nggak ada orang yang mau beli. Gitu. Volumenya nggak ada ya. Volumenya nggak ada, tiba-tiba dia naik. Gitu. Oke, ya ini sesuai dengan perkiraan. Sebenarnya perkiraan saya mungkin di sini bahwa dia rebound ya, ternyata 2 hari jebakan Batman. Ya, nggak apa-apa, saya nggak ikut-ikutan kemarin. Tebakan saya sih memang bisa jadi hari ini, cuman saya nggak ikut kemarin. Tadi fokus pada yang lain, soalnya banyak yang bagus yang lain. Ya, Asia ini bagus. Gitu. Tadi tuh ya, kalau tuh masih belum jelas ya arahnya kemana. Bisa jadi lebih turun lagi gitu ya. Jadi kita masih nunggu PPA.
Widih, MPPA. Ngerasa nggak kalau misalnya ini pola-polanya berulang terus ya? Ya, kenapa pola ini menjadi berulang? Karena kejadiannya adalah terjadi ekses atau panik ya di daerah sini gitu. Ekses panik padahal fundamentalnya nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Contohnya kayak PTBA nih. PTBA itu terjadi ekses atau terjadi panik ya sebenarnya. Yang saya mau tunjukkan terjadi panik gitu ya. Jadi panik sehingga orang mau keluar semua gitu ya. Sehingga dia membentuk dengan cepat membentuk suatu pattern inversi. Artinya ada orang yang beli gitu ya. Ada orang yang mengakumulasi entah siapapun gitu ya. Badan besar gitu. Jadi ini kejadian panik pada saat diperkirakan ada resesi itu loh, zaman-zaman resesi itu. Tapi ternyata ekonomi kita baik gitu. Jadi dia cepat membentuk suatu pattern yang kayak gini sama semua gitu ya. Karena sekali lagi indeks ya, indeksnya sama dalam satu indeks. Tadi apa? Hmm, lupa saya. Ya, ini ya, MPPA ini ya seperti yang kita perkirakan ya, shooting star mengakibatkan dia turun terus itu ya, turun terus retest ya, retest apakah dia lanjut atau enggak. Ini tergantung ya karena dia berada pada neckline-nya gitu ya, neckline head and shoulders ya, mini tapi shallow ya, mungkin sampai 256 aja gitu ya, shallow. Terus habis itu dia retest ya, retest di area ini. Jadi teman-teman bisa jangan dulu, menurut saya lebih baik uh, menunggu tanda pembalikannya uh, signifikan. Contohnya kayak breakout dari neckline-nya atau dia tiba-tiba ada candle engulfing gitu ya. Itu baru kita bisa entry gitu ya. Tapi kalau misalnya masih belum jelas kayak gini, mending biarkan aja dia turun dulu gitu ya. Nah ini juga bukan pattern flag gitu ya. Kalau flag dia tidak boleh lebih dari 50% candle ini, candle utama yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini masih cenderung untuk downtrend minor gitu ya. Downtrend minor, retest dulu mungkin di sini terus naik lagi gitu ya. Jadi sementara saya nggak saranin untuk dibeli ini ya. PPA, Breeze ini. Rakisho, gitu ya. Seperti yang saya bahas, Rakisho di ini beda ya. Rakisho di BUMN itu beda efeknya. Lihat sendiri ya, contohnya Rakisho Bank BRI gitu ya. Sama BRI, Breeze juga sama karena ada campur tangan pemerintah gitu ya. Ini naik ya. Ini naik. Kemarin saya rekom beli, hari ini naik. Harusnya udah pada hapcu gitu ya. Cuma saya nggak entry, jadi saya nggak perhatiin gitu. Yang tahu udah keburu naik ya udah. Gitu ya, ini udah jelas ya ini membentuk rounding uh, head cup and handle mungkin ya. Mungkin gitu rounding ke sini gitu ya. Record ke atas kalau kemana-mana mau beli ya boleh beli. Ini udah candle bagus ya menunjukkan ke atas gitu ya. Mau main momentum juga boleh. Momentum di daerah sini oke. Gitu ya, volumenya bagus, ini juga bagus gitu ya. Jadi eh, ya untuk swing high menuju ke 1675 masih boleh sebenarnya karena ini menunjukkan kepastian untuk menuju ke sini. Walaupun di sini kita lihat mungkin risk rewardnya cuma satu, gitu ya. Tapi menurut saya ini bagus gitu ya, karena menunjukkan kepastian candlenya Marubosu bahwa dia akan menuju ke 1670 gitu ya. Jadi masih kayak buat entry gitu ya. Kalau dia koreksi lebih bagus. Kalau dia koreksi lebih bagus maka kita bisa turunkan dia punya di sini entry-nya. Jadi 2,25 gitu ya. Oke. Jadi kalau berisnya masih oke, candlenya masih naik, bergerak naik ke sini gitu ya. Right issue efeknya positif buat ini menurut saya gitu ya. Menurut saya efeknya bagus ya. Apalagi di sini dia dikumpulin sebenarnya. Terus dia penurunannya tidak diikuti dengan volume yang serius gitu ya. Tapi pada saat dia naik, dia ternyata diikuti volume yang lebih serius gitu ya. Membentuk lower high juga gitu ya. Jadi ekspektasi untuk breakout ya lebih tinggi gitu ya. Oke, jadi Breeze ini bagus ya untuk swing jangka menengah. Gitu. Lanjut ke besok.
Ya, ATM. Wih, ATM. ATM ini sering dibahas di grup VVIP lainnya. VVIP lainnya. Dia koreksinya nggak serius gitu. Nih, bukti koreksi nggak serius itu gini. Volumenya jeblok coy. Terus dia uh, pada saat dia naik, dia masih naik gitu ya. Masih dibeli gitu ya. Jadi ini masih uptrend gitu ya. Masih bagus, volumenya nggak serius gitu ya. Kemungkinan dia akan kayak gini juga gitu ya. Sebelum naik lagi gitu ya. Untuk sampai target berapa saya nggak bisa perkirakan, ini belum kelihatan gitu ya, tapi mungkin saya bisa baca dari sini, tapi nggak bisa ya karena dia bergerak naik, kecuali dia bergerak turun nih. Kalau dia bergerak turun saya bisa baca tuh kira-kira dia volume price-nya seberapa gitu, tapi kalau dia bergerak naik gini berarti targetnya belum tercapai, target akumulasi, kecuali dia sempat turun untuk lawan low, itu baru kita bisa baca ya kira-kira dia akan balikin lagi ke harga berapa gitu. Cuman di sini yang menjadi batas itu adalah daerah likuidasi di sini ya. Jadi teman-teman kalau dia turun ke sini retest di sini itu lebih turun lagi, dia akan lebih turun. Jadi kalau teman-teman mau entry pastikan mungkin dekat-dekat sini ya 420-an gitu. 420 kalau mau entry. Kalau misalnya teman-teman udah beli gitu ya daerah sini, hold aja gitu ya. Kalau saya sih menurut saya ini masih lanjut ya. Masih lanjut ke atas, apalagi di sini downtrend juga bagus gitu ya. Super trendnya maksudnya, super trendnya bagus, ATR-nya masih bagus gitu ya. Jadi menurut saya nih kalau mau paling low mungkin di 420-an gitu ya, paling low. Terus habis itu nanti dia ke rebound. Tapi kalau mau lewat dari 360 di daerah likuidasinya udah mulai was-was ya CL-nya di sini gitu ya. Jadi kalau HTM ini oke lah, masih naik terus ya. Masih uptrendnya belum ada konfirmasi dia membalikan arah gitu ya. Masih oke. Terus yield. Aduh. Yield ini Lo Keng Hong ya. Menarik ini, Lo Keng Hong ini adalah seorang investor yang dia beli di sini. Beli di pas candle merah. Ya lucu banget sih. Dia belinya di sini besoknya naik gitu ya. Luar biasa. Kok bisa ya investor tahu kayak gitu ya. Biasanya investor ini sadar ya. Kok dia bisa tahu tanggal tepatnya gitu ya. Atau gimana. Ya bisa jadi ya. Saya juga nggak tahu gimana. Ya tapi ini di sini udah ada candle jelek ya. Shooting star, hammer balik ya. Ya shooting star lah. Dengan volume yang signifikan gitu ya. Terus habis itu kita cek aja 1 hour volumenya di mana. Apakah dia tepat atau enggak, ataukah masih akan ada harapan untuk naik gitu ya. Volumenya belum keluar. Iya, iya ya, tepat ya. Ini berarti candlenya shooting star menunjukkan bahwa dia bergerak akan lebih turun lagi gitu ya dealnya. Jadi kita harus tunggu lagi koreksi ya. Ini sudah inversi tren dari sekundernya ya. Inversi tren dari sekunder yang ini mayor trennya nggak jelas ya. Oh, membentuk tren mayor ya. Uptrend mayor, tren sekundernya dia downtrend gitu ya. Jadi ini udah balik ya. Udah balik jadi downtrend. Itu jadi kita biasanya kalau saya kayak gini menunggu sampai level sini. Sini lah. 618 di sini. Sini. Ya di 7176 gitu ya. Kalau mau buy on weakness gitu. Itu. Kalau 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 Lo Keng Hong beli di sini ya, dia nggak mungkin cuma TP segini. TP 2 kali lipat kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pasti dia berkali-kali lipat gitu. Contohnya kayak PNLF macam-macam gitu. Jadi dia entry itu ya mungkin ini akan distribusi, tapi distribusi oleh pemain lama ya. Pemain lama yang kita nggak tahu siapa. Itu ya terus dia akan menuju ke sini dulu gitu ya. 750 atau 618 yang mungkin di sekitar 160 gitu. Jangan ke tinggi ke rendah.
sini 166 gitu ya, 166, 176 gitu ya. Area sini paling dia akan ke sini dulu. Harapannya gitu ya. Sebelum naik lebih lanjut gitu ya. Tapi menurut saya ketika dia entry di sini gitu ya dan dia keluar di sini itu harapannya mungkin lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau mau tahan-tahan gitu ya di sini aja. Tapi ini menunjukkan keseriusan di sini. Terus ini menunjukkan ada sesuatu yang kita nggak ketahui gitu ya. Ada insider trading gitu ya. Sama kayak saham lain misalnya SEM atau apa gitu yang ada insider tradingnya, modelnya juga kayak gini. Jadi dia pasti pemain lama yang sudah bertahan lama di sini dan sabar itu pengen keluar dan cepat-cepat gitu ya, ketika dia udah untung gitu ya. Jadi adalah suatu expected movement ketika dia bergerak turun kalau misalnya udah membentuk candle-candle merah gitu. Gitu ya. Jadi expected mungkin akan sampai di sini. Gitu ya. Tapi untuk target price kemana gitu ya kita bisa lihat di sini. Sebenarnya dia udah lewat ya. Daerah likuidasi lamanya udah jauh, jauh, jauh. Lebih tinggi lagi, tinggi lagi ternyata. Mungkin di daerah sini 260 gitu kan ini di sini. So, gitu ya. Di sini terus ini juga ada gitu ya daerah sini. Sorry. Kebesaran. Ya, daerah sini lah. Nah, jadi ada area-area ini yang mesti kita waspadai gitu ya. Ini kan orang-orang lama nih kayaknya TP di daerah sini. TP atau CL. Ya, jadi ya saya sih menganggap bahwa ketika ada seorang insider, contohnya pada Emirates itu ya, Emirates kan baru ada insider yang masuk gitu ya. Itu pasti ada suatu informasi yang kita nggak ketahui gitu ya, yang otomatis tentu saja menguntungkan bagi insidernya gitu ya. Contohnya kayak di sini LKHN3 di sini gitu ya. Terus dia bergerak naik kan, besoknya dia bergerak naik, sekarang dia koreksi, mungkin koreksinya hanya koreksi bukan bandar utama gitu ya, tapi dia merupakan suatu yang udah lama. Terus habis itu dia mau menjual aja gitu. Jual aja, makanya kita expect memang kayak gini ya, adanya penjualan banyak di level ini gitu ya, kayak gini ya. Nah, tapi ini bukan berarti dia akan balik lagi ke level bawahnya gitu ya. Menurut saya malah enggak, mungkin dia akan bentuk lower high di sini gitu ya. Gitu. Sementara untuk deal itu ya kita expect dia harus tunggu koreksinya mereda dulu ya, baru kita bisa beli seperti yang saya bilang, karena dia sudah lama ditinggal orang gitu ya. Jadi dia harus uh, regain confidence atau buying power dulu ya. Lanjut deal Doit. Wah, udah lama dari Doit ya. Oh, bosan. Doit. Hmm. Ya, berikutnya gagal ya. Oh, volumenya nggak jelas nih. Ya, ini bergerak naik, terus habis turun, turun, naik, turun. Hmm, bosan ya kalau kayak gini. Jadi, ini artinya dia bergerak sideways gitu ya, dengan volume dan transaksi yang nggak populer gitu ya. Dia perlu dukungan. Ini seperti uh, ini pada fase sebenarnya bandar do nothing ya. Artinya dia nggak ngelakuin apa-apa, dia hanya menjaga mungkin di range harga yang segini gitu ya. Di harga segini volumenya di maintain segitu aja gitu ya. Jadi menurut saya ini enggak deh buat di trading kan nih dalam waktu dekat enggak gitu ya. Karena teman-teman nanti akan terjebak pada kebosanannya gitu ya. Terus kebosan akhirnya malah cut loss gitu ya. Itu yang enggak kita harapkan ya ketika kita entry bisa bosan gitu ya. Jadi saran saya ini belum ada titik entry-nya gitu ya. Ya mungkin bisa swing trading ya, tapi atasnya ternyata dekat juga gitu ya. Kalau bisa shorting, shorting deh gitu ya. Tapi kita nggak bisa shorting, misalnya buying aja long position ya. Jadi nggak bagus ya, otomatis nggak bagus.
Oh, ENRG. ENRG. Energi Mega Persada. Ini ya, ini sebenarnya saya bingung ya. Tiba-tiba dia ada candle jelek banget gitu ya. Berkali-kali lagi. Jadi ada engulfing ya. Bearish engulfing, terus ini juga bearish engulfing ya. Bearish engulfing juga hari ini gitu ya. Cuman kita harus cek dulu. Cek dulu candle hourly-nya tepatnya gitu ya. Hourly atau minute-nya. Di akhir sesi diguyur ya. Iya, iya, iya. Ya kalau kayak gini, candle engulfing-nya tepat ya. Engulfing-nya tepat, di mana dia volumenya bagus gitu ya. Volume ke bawahnya. Gitu ya. Otomatis bahwa ini adalah suatu bentuk konfirmasi kemungkinan membentuk double top gitu ya. Tapi shallow ya. Artinya dia mungkin koreksinya ke arah sini dulu. Sini. Ya, di sini ya. Mungkin dia akan membentuk sini. Bottoming ke sini dulu ya. Bottoming ke sini dulu. Terus habis itu ke bawah. Gitu ya. Tapi secara umum dia secara general masih uptrend ya. Saya rasa dia cuma membentuk bottoming di sini. Gitu ya. Menuju ke sini. Jadi nggak sampai sini. Dan sebenarnya bottoming ini seperti yang tadi saya bilang, dia akan membantu untuk nanti tembus membentuk suatu psikologis yang membantu pada saat dia menembus neckline-nya di sini. Jadi seakan-akan harganya lebih murah. Gitu. Jadi it's okay, dia akan koreksi ke sini gitu. Kalau entry tunggu aja di 125 puluhan, 250-an. Entry di sini aja, Pak. Nah, terus menuju ke CL-nya di mana 238. TP-nya di mana 276 gitu ya. 276 ke arah 290 sampai ke 300. Match. Match juga baru. Sukanya IPO. Gue deh. Ngeri. Ya, gimana ya? Ya, saya nggak tahu sih sebenarnya perusahaannya prospektusnya kayak gimana, jadi saya nggak bisa tebak kira-kira di arah mana. Terus ini udah sampai di mana? Kita belum bisa lihat ya. Mau di retract juga belum retract gitu ya. Belum puncaknya. Mau diekstensi juga nggak bisa gitu ya. Terus di 2 kali lipatin bisa sebenarnya. Jadi pakai teknik 2 kali lipat. Misalnya 166 ya dibuka ya. Maka dia akan sampai di 332 ya. Maka kita tarik 332 di sini. Coba. Sorry, sorry. Tembak ini. Respon sensi aja. 332. Oke, nah ini ya. Ya, dekat dekat resisten ya. Dekat resisten, jadi dia harapannya mungkin hari Senin dia turun. Harapannya dia akan turun gitu ya. Jadi kita lihat aja. Apalagi di sini sudah menunjukkan tanda exhaustion. Tanda sudah mulai kehabisan nafas gitu. Nafas. Cocok nih, udah lewat satunya, jadi dia exhaustion gitu. Udah mulai ngos-ngosan gitu ya. Jadi ini harapannya besok turun hari Senin gitu ya. Turun, kita lihat lagi kayak gimana ya. Masih belum bisa diperkirakan, masih belum jelas gitu ya. Mayo. Wih, udah jarang saya lihat saham konsumer diminta bahas gitu ya. Soalnya konsumer akan mengalami hit karena inflasi.
Malah naik sih UNPR. Hmm, hmm, ya sebenarnya bagus ya ketika kita entry di ini di lower high-nya di level ini gitu. Bikin aja ikuti ya, itu bagus. Tapi untuk sekarang ya ini bisa, nah ini kan istilahnya downtrend sekunder ya. Downtrend sekunder terus dia membentuk semacam head and shoulder mini gitu ya. Mini head and shoulder, semacam mini head and shoulder di sini. Ini terus neckline di sini gitu ya. Tuh. Ini downtrend ya. Maka inversinya sudah terlihat sebenarnya. Inversinya sudah terlihat. Terus ini expected to tembus untuk tembus 2000-an gitu ya. Untuk tembus 2000-an untuk naik lebih lanjut gitu ya. Maka dia akan bentuk cup and handle gede gitu ya. Jadi untuk sementara menurut saya bagusnya kita tunggu ke level 2000-an gitu ya. Kalau di sini terlalu beresiko gitu ya. Terlalu beresiko. Nanti jatuh lagi untuk eh, lower lower high lagi di sini. Jadi menurut saya lebih tepat kalau misalnya kita buy on breakout karena di situ expected-nya lebih besar gitu ya. Expected untuk ke arah sini gitu ya. Dibandingkan kita buy on weakness terus ketampar ini gitu ya. Ruginya lebih besar gitu ya. Ruginya lebih besar. Nih, saya lihat. Ruginya lebih besar nih. Untungnya cuma segini nih. Shallow aja gitu ya. Shallow sedangkan ini expect-nya dari head and shoulder-nya gede nih. Oh, dia patternnya benar nih di sini. Di sini tidak ada 2190 dibandingkan di sini. Itu ya. Jadi lebih untung di situ. Jadi caranya menganalisa kira-kira nih buy on breakout atau buy on just gitu ya. Jadi ini ternyata untungnya lebih rendah gitu dibandingkan ketika kita buy on breakout nih. Buy on breakout di sini target price-nya. Target price-nya area sini gitu ya. Terus kalau misalnya kita di bawah, kalau dia membentuk kita buy on weakness berarti kita entry di sini, cut loss-nya di bawah sini gitu. Tapi terhalang oleh sini. Kalau dia nggak tembus gimana? Kalau nggak tembus ya kita harus TP terpaksa di sini gitu ya. Jadi dia akan lebih nggak untung gitu. Habis waktu dan tenaga. Tapi terserah teman-teman. Kalau mau take chance ya selalu oportunis ya nggak apa-apa. Terserah. Gitu ya. Tapi saya memperlihatkan bahwa analisisnya bisa baik on weakness, tapi ini nggak cocok nih. Nggak cocok resiko dibandingkan keuntungannya. Dibandingkan kalau buy on record nih di sini. Benar kan semuanya. 1,78. Tadi 1,1. Jadi kayaknya caranya gitu. Ya, untuk manajemen resiko. Siko Broadway. Tapi bahaya kelihatan wave-nya udah wave ketiga itu, Pak ya. Yang mana yang mana? Tadi. Ayo. Mm-mm. Wih. Wave ketiga. Enggak sih. Wave kedua nih kayaknya nih. Satu. Dua. Dua. Nggak, dua Ini kayaknya ketiganya masih kan satu udah wave jauh nih. gitu. Ini kayaknya masih satu wave. Kayaknya ini soalnya dia teorinya adalah ini harusnya panjang gitu ya. Wave yang satu, dua, tiga. Yang ketiga ini panjang harusnya. Ini berarti masih satu nih. Masih satu. Terus ini dua. Ini satu lagi. Tiga. Berarti masih lebih panjang lagi. Masih naik dikit gitu ya. Jadi menurut saya ini masih oke. Saya ini masih oke gitu ya. Jadi ini satu, ini dua gitu ya. Karena teorinya bahwa subwave yang ketiga itu harus panjang gitu ya. Ini pendek banget subwave-nya gitu ya. Jadi ini belum bisa kita bilang bahwa dia dua wave. Ini satu wave, terus ini satu gitu ya. Itu. Terus habis itu dia yang ketiga. Baru kita lihat corrective wave gitu ya. Apakah sama? Iya, satu, dua. Iya, kurang lebih lah. Oke, lanjut. Siko yang tadi ya. Siko W. Siko.w.
Nah, si Kowe ini saya lihat nih dia tahun 2025 ya. Iya nggak sih? Trading end-nya 2025 ya. Pelaksanaannya kalau nggak salah. Itu jadi masih lama gitu ya. Sebenarnya kalau lama kayak gini ya kita pasang aja tiap hari. Misalnya kita beli di harga 38 gitu ya, kita pasang aja 1-2% gitu ya. 2% gitu saya rasa suatu saat akan kembali. Karena gini, tanggal-tanggal pentingnya itu adalah ketika satu eh, pembukaan gitu ini kayak gini. Tiba-tiba naik trading start, terus trading end, sama di antaranya itu ada corporate action. Itu tanda pentingnya gitu ya. Jadi itu yang kita harus lihat. Kalau misalnya ada berita corporate action, berarti warannya kemungkinan terpengaruh gitu ya. Satu, trading start itu udah pasti ya naik atau turun gitu ya. Terus yang satu lagi trading end. Trading endnya masih 2025. Jadi ya terserah teman-teman apa kamu cut loss atau gimana kalau yang di Siko gitu ya. Tapi di sini kelihatannya uh, pergerakannya udah matur ya. Oh, ada. Belum matur nih. Dia masih ada sedikit apa namanya volatilitas ya. Dan di sini volumenya banyak gitu ya. Aneh. Gimana? Oh, ya, oke. Menurut saya nggak tahu nih kalau yang request ini apakah eh, dia dia beli di suatu harga gitu. Tapi kalau ini saya lihat dia mungkin masih ada harapan untuk naik gitu ya. Mungkin di area sini, area likuidasi sinilah gitu ya. Jadi dia masih akan ada ke sini dulu gitu ya. Kalau melihat teknikalnya gitu ya. Kita lihat di sini ya, teknikalnya unik ini. Dia naik. Ini khas ya, khas akumulasi pada low liquidity ya, likuiditas rendah ya. Seperti yang saya bilang bahwa dia naik sebentar, terus dia turun, naik sebentar, turun, naik sebentar, turun. Jadi dia akumulasinya perlahan gitu. Jadi kalau waran kayak gini, contohnya, ya kayak gini ini, dia masih ada puncaknya gitu. Dia menunjukkan ada puncak lagi. Ini juga sama nih. Kemungkinan dia akan naik dulu, karena di sini dia sengaja menaikkan likuiditas gitu ya, likuiditas atau price supaya menjaga minat gitu ya, mempertahankan trading gitu ya, karena fungsi bandar salah satunya itu, dan dia berada pada level di bawah level normal ya gitu ya di sini untuk lower low gitu ya, jadi dia mempertahankan harganya di atas itu gitu ya. Mempertahankan harganya di atas itu, jadi menurut saya mungkin dia masih akan bergerak naik ke sini dulu, baru kemungkinan dibanting gitu ya. Ya agak risiko sih gitu ya. Cuman kalau teman-teman yang udah uh, entry kejauhan misalnya di daerah sini bisa sell on strength ya. Taruh aja mungkin di harga belinya gitu ya. Di sini. Sekali aja kesaut gitu ya. Gitu. Ya sayang sekali ini. Soalnya udah untuk lawan low itu ya. Berarti tujuannya bandar ini sebenarnya semata-mata adalah untuk menjaga harga sama menjaga likuiditas. Gitu ya. Oke. Jadi kalau Siko kalau teman-teman mau entry ngelihat kayak gini mau entry jangan deh ya. Jangan entry. Kelihatannya ini hanya untuk menjaga likuiditas aja ya. Kelihatannya karena likuiditasnya udah turun nih. Ini udah nggak ada volume nih. Likuiditasnya nggak ada volume, terus dia menjaga likuiditas dan menjaga harganya supaya balik lagi ke sini ke area ini. Ya. Untuk Siko itu. Terus apa lagi? Udah pertanyaan. Waduh. Mending dulu energi Pak Akhir deh, besoknya lanjutin kalau sampai break akan dulu. Oh iya, ya sama ya energi juga ya tadi saya bilang. Nah, pantau dulu jangan dulu kalau mau Vicky. Oke, sabar ya bulan September tidak saya. Oh, bulan September ini adalah bulan bagus buat akumulasi sebenarnya bagi blue chip. Jadi saya kasih tahu clue-nya ya. Blue chip akumulasilah bulan September. Blue chip bank terutama. Clue-nya adalah di situ.
semua bank bulan September pasti akan turun dalam gitu ya. Run on September malah kita harusnya. Tapi akumulasi lah gitu ya. Akumulasi di bulan September gitu. Jangan takut gitu ya. Terus ya, ini saya mau kasih itu ya. Saya mau kasih pertanyaan. Nanti jawab di chat ya dengan cepat ya. Untuk dapat tiket intermediate class gratis ya bagi satu orang pemenang gitu ya. Dulu saya pernah menjelaskan tentang technical analysis ya. Technical analysis itu ada yang disebut dengan Dow theory ya. Teman-teman tahu ya Dow theory. Itu kan ada 5. Sebutkan 3 aja. Dow theory ketik di komunitas Go Invest gitu ya. Untuk mendapatkan tiketnya. Yang paling cepat mengetik nanti teori Dow 3 aja. Nanti saya akan kasih apa namanya? Tiket intermediate class gratis ya buat teman ya. Bisa menyebutkan 3 teori Dow dari 5 teori Dow ya. Silakan. Oke, sekian ya dari saya teman-teman. Silakan yang mau menjawab ya, biar nanti segera saya umumkan temannya. Langsung di Google. Langsung di Google. Nih. Iya, dari Indo ya. Oke. Mungkin ada yang sudah bisa capture. Kita lihat ya siapa yang menang untuk teori Do-nya. Silakan. Oke, selamat malam ya teman-teman ya. Yang duluan nanti silakan bisa nanti saya akan hubungi ya yang duluan. Terima kasih buat partisipasinya. Semoga hari ini reviewnya, pembahasannya sangat membantu teman-teman ya supaya nanti bisa trading lebih baik. Gitu. Terus Bandar Mall Kelas sudah buka, silakan kalau misalnya mau daftar gitu ya. Intermediate juga masih buka, silakan bagian daftar. Atau mau gratis, silakan dijawab. Terima kasih buat teman-teman semua.